Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmatnya dan kesempatan untuk bisa kembali mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling kita cintai lebih daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak kita, bahkan lebih dari seluruh umat manusia. Dan sebagaimana yang telah Ana sampaikan pada pekan yang lalu, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang awal Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diturunkan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala masa kenabian menjelang tiba, yaitu tatkala umur Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang berusia 40 tahun, maka timbul gejolak di Jazirah Arab. Rupanya banyak orang yang sudah menunggu-nunggu akan tibanya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Timbul kabar yang tersebar di Jazirah Arab, baik kabar yang disampaikan oleh ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Demikian juga kabar yang disampaikan oleh para dukun. Karena kita tahu bahwasanya para dukun mereka mendapatkan kabar dari syaitan-syaitan yang mencuri berita dari langit, dan terkadang berita tersebut benar. Dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW atau diangkatnya Muhammad sebagai seorang nabi, langit tidak dijaga dengan penjagaan yang kuat, sehingga banyak berita yang sampai kepada dukun, sehingga para dukun pun bercerita tentang akan munculnya seorang nabi di dekat zaman tersebut. Demikian juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih ada seorang Yahudi yang datang dari negeri Syam yang bernama Ibnul Hayyaban, datang dari negeri Syam untuk menuju ke Madinah, datang ke Madinah sebelum diutusnya Nabi SAW beberapa tahun. Dan dia tatkala bertemu dengan saudara-saudaranya orang-orang Yahudi, maka dia kabarkan bahwasanya kedatangan beliau ke kota Madinah tidak lain dalam rangka untuk menunggu munculnya seorang nabi yang akan datang di kota tersebut. Demikian juga, dan ini tidak kita herankan, kenapa? Karena memang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah dikabarkan dalam kitab suci mereka, baik kitab Taurat maupun kitab Injil, akan munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dijelaskan tentang kapan diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, dan mereka tahu akan hal itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ahlul kitab, mereka mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri, Kita tahu kalau kita punya anak, tentunya kita mengetahui anak kita dengan sangat jelas. Demikianlah bagaimana ilmu yang dimiliki orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukankah setiap nabi mengkabarkan akan datangnya Muhammad, memberi kabar gembira akan datangnya nabi terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak nabi yang telah Allah utus pada Israel yang setiap nabi yang Allah utus kepada mereka mengabarkan akan munculnya nabi terakhir
yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga berita tersebut tersebar di kalangan para dukun, sampai ada seorang dukun ya yang bernama Sawad bin Khalid As-Sadusi, dia akhirnya juga masuk Islam. Kenapa? Karena dia berkata kepada inna syayatin qad sakatat dalilatan maghlubatan qabil ma ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini sering mendengar kabar dari syaitan, mendengar kabar dari syaitan yang mencuri berita dari langit. Namun terkadang itu yang Muhammad diam dan terhinakan sebelum dipanggil para sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya tatkala diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dukun ini pun masuk Islam. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Nasrani pun mengetahui akan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah yang ma'ruf, kisah Islamnya sahabat mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan kisahnya oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya dengan sanad yang hasan, ya, di mana bahwasanya Salman Al-Farisi pernah bercerita kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang kisah yang dialaminya. Sebagaimana Salman Al-Farisi pernah menceritakan kisahnya tersebut juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Haddatsani Salman Al-Farisi min fihi." Saya mendengar Salman Al-Farisi menceritakan tentang kisahnya dari mulutnya langsung. Ya, bahwasanya Salman Al-Farisi bercerita bahwasanya saya dahulu adalah seorang laki-laki dari Faris, yaitu yang beragama Majusi dari negeri Asbahan. Ya. Kemudian dia menjelaskan bahwasanya ayahnya adalah pemimpin kampungnya, dan aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku. Sampai-sampai ayahku karena saking cintanya kepada diriku, ya, dia mengimpitku, yaitu membiarkan aku terus dalam rumah sebagaimana seorang wanita yang dipingit dalam rumahnya, seorang gadis yang dipingit dalam rumahnya. Ini menunjukkan bagaimana cinta yang luar biasa yang dimiliki ayahnya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian Salman tatkala di rumah ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga api jangan sampai padam, yaitu api karena mereka adalah orang-orang Majus yang menyembah api. Maka Salman Al-Farisi ditugaskan ayahnya untuk menjaga padam. Salman mengatakan, "Wa kanat li abi dhai'atun 'azimatun. Fashugila fi dunyanin lahu yawman." Ya. Bapaknya, ayahnya ini memiliki kebun yang sangat besar, ya. Jadi dhai'ah 'azimah itu semacam harta yang besar yang dimiliki oleh ayahnya. Bisa jadi kebun yang sangat besar, ya, yang dimiliki oleh ayahnya. Suatu hari ayahnya sibuk membangun suatu bangunan sehingga tidak sempat melihat kebunnya yang sangat besar tersebut. Maka ayahnya menugaskan Salman Al-Farisi, ya, untuk melihat atau menengok kebunnya tadi. Kata ayahnya, "Fadhhab ilaiha fattali'ha." Pergilah ke kebun tersebut atau ke harta yang aku miliki dan lihat, cek kebun tersebut. Wa amarani fiha bi ba'dhi ma yurid. Dan ayahku juga menugaskan aku dengan beberapa tugas yang dia inginkan. Kemudian akhirnya Salman Al-Farisi pun pergi meninggalkan rumahnya untuk dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh ayahnya. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Famarartu bi kanisatin min kanaisin Nasara." Aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Aku mendengar suara mereka dari dalam gereja tersebut. Ternyata mereka sedang beribadah. Wa kuntu la adri ma amara an-nasu li habsi abi iyaya fi baitihi. Falamma sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim anzur ma yasna'un. Tatkala aku mendengar suara mereka, aku tertarik, maka aku pun masuk dalam gereja dan aku melihat bagaimana mereka beribadah. Falamma ra'aitu a'jabatni salatuhum. Tatkala aku melihat bagaimana mereka beribadah, maka ibadah mereka tadi membuat aku kagum, membuat aku senang dengan ibadah mereka. Akhirnya aku pun suka dengan perkara mereka. Kata Salman Al-Farisi, "Hada wallahi khairu min ad-din alladhi nahnu alayh." Kata dia, agama orang Nasrani ini, orang-orang Nasrani ini lebih baik daripada agama yang sedang aku miliki sekarang ini. Maka kata Salman, aku pun terus bersama mereka di gereja melihat bagaimana mereka beribadah sampai akhirnya terbenam matahari. Dan aku tidak sempat menengok kebun yang telah diwasiatkan atau telah dibebankan oleh ayahku kepadaku.
Kemudian aku pun bertanya kepada mereka, aina asiluh? Bagaimana aku bisa sampai kepada agama ini, wahai orang-orang Nasrani? Mereka mengatakan, kalau engkau ingin mendapatkan agama ini, maka pergilah ke negeri Syam. Setelah itu aku pun kembali ke rumahku dan bertemu dengan ayahku. Ya. Dan aku pun menceritakan kepada ayahku, ya, apa yang telah aku lihat dari kegiatan orang-orang Nasrani. Kataku, ya abati, marartu bi unasin yusalluna fi kanisatin lahum. Wahai ayahanda, sungguhnya aku menemui orang-orang yang mereka beribadah di gereja mereka. Fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim. Apa yang aku lihat membuat aku kagum dengan ibadah mereka. Fa wallahi ma ziltu indahum hatta gharabat asy-syams. Demi Allah, wahai ayahku, ya, aku terus bersama mereka sampai akhirnya terbenam matahari. Akhirnya apa kata ayahnya? Wahai putraku, laisa fi dzalika din khair. Agama tersebut tidak ada baiknya, wahai putraku. Dinuka wa dinu abaika khairu minhu. Agamamu dan agama nenek moyangmu itu yang lebih baik daripada agama mereka. Itu agama Majus. Apa kataku? Sama sekali tidak. Agama tersebut lebih baik daripada agama kita. Akhirnya ayahnya pun menakut-nakuti Salman. Bahkan akhirnya ayah Salman memberi belenggu besi, ya, di kaki Salman Al-Farisi. Namun Salman Al-Farisi tidak diam. Meskipun dia dibelenggu, dia tetap mengirim utusan atau mengirim surat atau mengirim utusan kepada orang-orang Nasrani bertanya tentang agama mereka. Dan Salman mewasiatkan kepada orang-orang Nasrani, kalau nanti ada orang-orang yang datang dari negeri Syam, yang datang bersafar dari negeri Syam menuju tempat mereka, kota mereka, maka kabarkanlah kepadaku. Dan benar, beberapa saat kemudian datanglah sekelompok orang dari negeri Syam, yaitu para pedagang, orang-orang Nasrani. Maka orang-orang Nasrani pun mengabarkan kepada Salman bahwasanya telah datang sekelompok orang Nasrani dari negeri Syam. Akhirnya kata Salman, "Idza qadaw hawaijahum wa aradu raj'a ila biladihim fa'adinuni." Kalau mereka orang-orang Nasrani tadi, para pedagang tadi, telah selesai urusan mereka dan mereka ingin kembali ke negeri Syam, maka kabarkanlah kepadaku. Kabarkanlah aku. Maka tatkala para pedagang orang-orang Nasrani tersebut ingin kembali ke negeri Syam, maka mereka pun Farisi melepaskan belenggu besi yang terdapat di kedua kakinya. Kemudian dia pun keluar dari rumahnya, kemudian ikut serta pergi bersama para pedagang tersebut ke negeri Syam. Tatkala Salman Al-Farisi sampai ke negeri Syam, dia pun bertanya, "Man afdalu hadatin ilman?" Kata dia, siapa orang yang paling berilmu di negeri Syam ini dari orang-orang Nasrani? Maka mereka berkata, "Al-usquf fil kanisa." Ada seorang pendeta di gereja. Ya, maka Salman Al-Farisi pun segera pergi menemui pendeta tersebut. Pendeta tersebut bahwasanya dia ingin mengenal lebih dekat tentang agama ini. Dan dia ingin agar terus bersama pendeta tersebut dan membantu pendeta tersebut di dalam gereja, dan untuk menuntut ilmu dari pendeta tersebut serta beribadah bersama pendeta tersebut. Akhirnya apa kata pendeta tadi? Udkhul, silakan masuk. Kalau memang itu keinginanmu, silakan masuk. Maka Salman Al-Farisi pun masuk ke dalam gereja dan dia pun bertugas membantu pendeta tadi. Namun apa yang didapati oleh Salman Al-Farisi? Kata Salman Al-Farisi, "Fakana rajula su'in." Pendeta inilah pendeta yang buruk, orang yang buruk. Ya'muruhum bisadaqah wa yuraddibuhum fiha. Pendeta ini senantiasa menyuruh orang-orang Nasrani untuk bersedekah, bahkan memotivasi mereka untuk bersedekah. Fa idza jama'u lahu syai'an kanazahu li nafsihi. Namun tatkala orang-orang Nasrani sudah mengumpulkan harta untuk disedekahkan dan dikumpulkan di pendeta tersebut, ternyata pendeta tadi menyimpan harta tadi. Tidak disampaikan kepada fakir miskin, tidak disalurkan kepada orang yang membutuhkan, akan tapi harta tadi disimpan untuk dirinya sendiri. Hatta jama'a sab'a qilalin min dhahabin wa waraq. Sampai dia pendeta ini mengumpulkan 7 buah gentong, ya, yang berisi emas dan perak. Akhirnya kata Salman, "Wa abghadtuhu bughdan shadidan lima ra'aituhu yasna." Aku pun sangat benci terhadap pendeta ini karena apa yang telah dia lakukan. Tatkala pendeta ini mati, meninggal dunia, orang-orang Nasrani pun datang berkumpul, ya, ingin menguburkan pendeta ini. Maka kata Salman, aku pun mengabarkan kepada mereka tentang hakikat dari pendeta ini. Apa kata Salman? "Inna hadza kana rajula su'in ya'murukum bisadaqah wa yurabbibukum fiha."
fa idza ji'tumuhu biha kana zahali nafsihi wa lam yu'til masakin minha syai'an. Kata Salman, ketahuilah orang-orang Nasrani, sesungguhnya ini adalah pendeta yang buruk. Dia memerintahkan kalian untuk bersedekah dan memotivasi kalian untuk mengeluarkan sedekah. Dan tatkala kalian datang membawa harta untuk disedekahkan, tidak dia berikan kepada fakir miskin, bahkan dia sembunyikan untuk dirinya sendiri. Apa kata mereka? Mana buktinya? Dari mana kamu tahu? Ya. Maka Salman Al-Farisi pun menunjukkan kepada mereka, ya, harta emas dan perak yang telah disimpan dalam 7 gentong tempat yang besar, yang telah dikumpulkan oleh pendeta tadi. Akhirnya kata mereka, la nadfanuhu abadan, kami tidak akan menguburkan pendeta ini. Fasalabuhu wa ramuhu bil hijarah. Akhirnya orang-orang Nasrani tadi menyalib pendeta tadi dan kemudian melempar pendeta tadi, merajam pendeta tadi dengan batu. Mereka pun menggantikan posisi pendeta ini dengan seorang lain, pendeta yang lain. Dan pendeta yang menggantikan posisi pendeta yang buruk tadi, pendeta yang baru ini adalah orang yang sangat baik dan berakhlak mulia. Ya. Kata Salman, ya, orang ini begitu sering beribadah dan zuhud terhadap dunia dan sangat cenderung kepada akhirat, ya, dan terus beribadah siang dan malam. Apa kata Salman? Fa'ahbabtuhu hubban lam uhibba syai'an qablahu mithlahu. Maka aku pun sangat cinta kepada orang ini, pendeta yang baru ini. Aku tidak pernah mencintai seorang sebagaimana cintaku terhadap pendeta ini. Aku pun tinggal bersama pendeta ini beberapa waktu. Akhirnya pendeta ini pun datang waktu akan meninggal dunia, hadratul wafat, ya, akan meninggal dunia. Maka aku pun berkata kepada pendeta ini, inni qad kuntu ma'aka fa ahbabtuka hubban lam uhibbahu syai'an qabla wa qad hadaraka ma tara min amrillahi ta'ala fa ila man tusibi. Kata Salman, wahai pendeta yang budiman, sungguhnya aku telah bersama engkau beberapa waktu dan aku sangat mencintai engkau. Aku tidak pernah mencintai seorang seperti cintaku kepada engkau. Dan sekarang telah hadir keputusan Allah Subhanahu wa taala, artinya engkau akan meninggal dunia. Maka kepada siapakah aku harus pergi? Siapakah engkau wasiatkan kepadaku agar aku pergi kepadanya? Dan apa yang kau perintahkan kepadaku? Apa kata sang pendeta? Ai bunayya, wahai putraku, demi Allah, ma a'lamul yawma ahadan ala ma kuntu alaihi. Aku tidak mengetahui seorang pun sehari ini yang berada di atas agama seperti agamaku. Laqad halakan nasu wa baddalu. Orang-orang telah binasa, ya, dan mereka telah mengadakan perubahan. Wa taraku aktsara ma kanu alaihi, dan mereka telah meninggalkan ajaran yang dahulu, kebanyakan ajaran yang mereka dahulu berada di atas ajaran tersebut. Mereka banyak meninggalkan kebenaran dan mengadakan perubahan. Inna rajulan bil Mausil wa huwa fulan. Kecuali ada seorang tepatnya di Al-Mausil, satu nama tempat, yaitu si fulan. Wa huwa ala ma kuntu alaihi falhaq bihi. Orang ini agamanya seperti agamaku, maka silakan pergi kepada orang tersebut. Tatkala pendeta yang baik ini pun dikubur, maka Salman Al-Farisi segera pergi menuju Al-Mausil mencari orang tersebut yang telah diwasiatkan oleh pendeta tadi. Setelah mendatangi orang ini, Salman Al-Farisi berkata, wahai fulan, sungguhnya sang pendeta telah mewasiatkan kepadaku tatkala dia akan meninggal dunia agar aku menemui engkau. Dan dia telah mengabarkan kepadaku bahwasanya agamamu sama seperti agamanya. Akhirnya orang ini berkata, silakan kau tinggal bersamaku. Salman Al-Farisi pun tinggal di kota Mausil ini bersama orang tersebut. Apa yang dia dapati sama seperti yang dia dapati terhadap pendeta yang baik tadi. Fawajadtuhu khaira rajulin ala amri sahibihi. Aku dapati orang ini orang yang sangat baik sebagaimana pendeta tadi. Namun tidak berapa lama kemudian akhirnya orang ini pun meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Salman berkata kepada dia, wahai fulan, inna fulanan awsa bi ilaika wa amrani bil huqi bika. Wa qad hadaraka min amrillahi ma tara fa ila man tusibi. Kata Salman kepada orang ini, wahai fulan, sungguhnya pendeta telah mewasiatkan aku untuk pergi kepada engkau tatkala dia akan meninggal dunia. Sekarang kau pun akan meninggal dunia. Kau sekarang demikian pula akan meninggal dunia. Maka kepada siapakah harus pergi? Berilah wasiat kepadaku. Siapa yang harus aku temui? Apa kata orang ini? Ya bani, ya bunayya, wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan bi nasibin wa huwa fulan falhaq bihi. Orang ini pun berkata, wahai anakku, sungguhnya aku tidak mengetahui seorang pun yang berada di atas agamaku kecuali seorang yang berada di kota Nasibin, yaitu si fulan. Pergilah temui dia. Tatkala orang ini pun meninggal dan dikubur, maka Salman Al-Farisi pun pergi ke kota Nasibin
dan menemui si fulan, orang yang tadi telah diwasiatkan untuk bertemu dengannya. Maka sama akhirnya diizinkan untuk tinggal bersama orang ini. Kata Salman, fa aqamtu indahu fawajadtuhu ala amri sahibaihi. Aku pun tinggal bersama orang ini, orang yang ketiga ini, dan aku dapati orang yang ketiga ini pun sama agamanya seperti pendeta dan orang yang kedua tadi, sama-sama baik, dan dia adalah orang yang terbaik. Namun tidak berapa lama kemudian orang ini pun akan meninggal dunia. Tatkala sakaratul maut, maka Salman Al-Farisi berkata, wahai fulan, sungguhnya dahulu pendeta telah mewasiatkan aku untuk bertemu dengan si fulan tatkala akan meninggal dunia. Kemudian si fulan tersebut tatkala akan meninggal dunia mewasiatkan aku untuk bertemu dengan engkau. Dan sekarang kau pun akan meninggal dunia. Maka berilah wasiat kepadaku, siapa yang harus aku temui setelah engkau meninggal dunia? Apa kata orang yang ketiga ini? Ya bunayya, wahai putraku, wallahi ma'alamu baqiya ahadun ala amrina, amuruka an ta'tiyahu illa rajulun bi amuriyah min ardi Rum. Fa innahu ala mithli ma nahnu alaihi. Fa in ahbabta fa'tihi fa innahu ala amrina. Orang ketiga ini berkata, wahai Salman, ya, sekarang ini aku tidak tahu ada seorang pun yang tersisa di atas muka bumi yang berada seperti agamaku ini, kecuali ada seorang yang tinggal di kota Amuriyah di negeri Rum. Ya, sungguhnya agama dia berada di atas seperti agama kami bertiga. Jika engkau berkehendak, maka pergilah ke orang tersebut. Sungguhnya dia berada di atas agama kami. Tatkala orang ketiga ini pun meninggal dan dikuburkan, maka Salman pun pergi ke orang yang keempat di kota Amuriyah. Kemudian Salman mengabarkan kepadanya tentang ceritanya, tentang kisahnya. Akhirnya orang keempat ini pun mengatakan, Akim indi, silakan tinggal bersamaku. Maka Salman mendapati orang ini pun sangat rajin beribadah, ya, sebagaimana sahabat-sahabatnya yang tiga orang tersebut. Dan Salman sempat bekerja di tempat orang tersebut sampai akhirnya Salman Al-Farisi memiliki beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Dan tatkala orang keempat ini pun akan meninggal dunia, maka Salman Al-Farisi berkata kepada orang ini, menceritakan kisahnya. Kata dia, wahai fulan, saya dulu bersama seorang pendeta, kemudian dia mewasiatkan saya kepada orang si fulan yang satunya, si fulan yang kedua. Kemudian tatkala yang fulan kedua juga meninggal dunia, mewasiatkan saya kepada si fulan yang ketiga. Dan tatkala si fulan yang ketiga akan meninggal dunia, dia mewasiatkan saya untuk bertemu dengan engkau. Sekarang engkau pun akan meninggal dunia. Maka kepada siapakah aku harus pergi? Siapa yang harus aku temui setelah engkau meninggal dunia? Akhirnya apa kata orang ini? Ay bunayya, wallahi ma'alamu asbaha ahadun ala mithli ma kunna alaihi minan nas, amuruk an ta'tiyahu. Saya tidak tahu seorang pun sekarang ini di atas muka bumi ini yang berada seperti agama kami. Saya tidak yang bisa saya perintahkan agar engkau pergi menemuinya. Saya tidak tahu seorang pun sekarang ini. Akan tetapi, qad adalla zamanu nabiyyin mab'utsin bi dini Ibrahim yakhruju bi ardil Arab muhajaruhu ila ardin baina harratain bainahuma nakhlun. Kata orang ini, ketahuilah Salman, namun meskipun tidak ada seorang pun yang seperti di atas agamaku, saya tidak tahu seorang pun. Akan tapi sekarang ini sudah tiba saatnya akan diutusnya seorang nabi yang membawa agama Ibrahim alaihissalam yang akan keluar dari negeri Arab. Akan ada seorang nabi yang keluar dari negeri Arab. Tempat hijrahnya, ya, muhajaruhu, tempat hijrahnya adalah suatu negeri yang terletak di antara harratain. Harratain itu di antara kumpulan harrah itu artinya batu hitam, ya, batu cadas yang hitam. Dan itu maksudnya kota Madinah, karena kota Madinah itu adalah kota yang terletak di antara dua kumpulan batu hitam, batu hitam yang batu cadas yang hitam. Bainahuma nakhlun, dan di antara dua kumpulan batu tadi ada pohon-pohon kurma. Bihi alamatun la tukhfa, la takhfa. Kata dia, ingat, nabi tersebut memiliki ciri-ciri, ya. Ya'kulul hadiyah, nabi tersebut makan hadiah, wala ya'kulus sadaqah, dan tidak makan sedekah. Baina katifaihi khatamun nubuwah, dan di antara dua pundaknya ada cap kenabian. Fa in istata'ta an talhaq bi tilkal bilad faf'al. Kalau kau mampu untuk pergi ke negeri tersebut, maka pergilah. Akhirnya orang yang keempat ini yang di Amuriyah tadi pun meninggal dunia dan dikuburkan. Akhirnya Salman tinggal beberapa lama di kota Amuriyah, ya, sampai akhirnya datanglah kafilah pedagang, beberapa orang para pedagang datang. Akhirnya Salman menawarkan dirinya kepada kafilah dagang tersebut. Ihmiluni ila ardil Arab wa a'tikum baqarati hadhi wa bunaimati. Kata Salman, tolong bawa saya bersama kalian pergi ke negeri Arab.
sebagai upahnya saya akan berikan kepada kalian sapi yang aku miliki dan kambing yang aku miliki. Mereka pun berkata, na'am. Baik. Maka Salman Al-Farisi pun memberikan kepada mereka upah yang telah dia janjikan. Mereka pun membawa Salman Al-Farisi pergi bersama mereka. Sampai akhirnya tatkala mereka sampai di sebuah lembah Al-Qura, ya, maka mereka berbuat zalim kepada Salman. Mereka jual Salman seakan-akan Salman adalah seorang budak. Mereka jual kepada seorang Yahudi. Dianggap sebagai seorang budak dan dijual kepada seorang Yahudi. Akhirnya ternyata orang Yahudi ini tinggalnya di Madinah. Orang Yahudi yang beli Salman ini tinggalnya di Madinah. Akhirnya Salman pun pergi bersama orang Yahudi ini, tinggal bersama orang Yahudi, menjadi budak orang Yahudi ini. Ya. Ternyata dia melihat Yahudi ini memiliki kebun korma. Bahkan Salman kerja di orang Yahudi ini sebagai seorang budak. Dan dia dapati tempat yang dia ditinggali orang Yahudi tersebut seperti tempat yang telah disifatkan oleh orang yang baik tadi yang telah meninggal dunia. Yang mengatakan bahwasanya akan muncul seorang nabi yang muncul di sebuah daerah yang terletak di antara dua kumpulan batu hitam, dan di antara dua kumpulan batu hitam tersebut ada korma. Tatkala, kata Salman, tatkala aku sedang kerja bersama orang Yahudi tersebut, tiba-tiba datang sepupu orang Yahudi ini, ya, dari Bani Quraidah. Kemudian dijualah Salman kepada ibnu ammihi, dijualah Salman kepada sepupu orang ini, sepupu orang Yahudi ini, dan dibawalah Salman ke kota Madinah. Tatkala Salman melihat kota Madinah, maka dia sadar bahwasanya tempat yang akan dia tinggali ini, ya, dari sepupu orang Yahudi ini persis seperti apa yang diceritakan oleh sahabatnya tadi, bahwasanya akan muncul seorang nabi yang terletak, tempat hijrahnya terletak di antara kumpulan dua batu hitam dan di antaranya ada korma. Setelah itu Rasulullah SAW pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan tinggal di kota Makkah berapa lama, ya. Dan Salman tetap bekerja di kota Madinah bersama orang Yahudi ini. Kemudian Rasulullah SAW pun berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tatkala itu Salman sedang berada di atas pohon korma, sedang bekerja untuk tuannya, itu orang Yahudi, dan tuannya sedang duduk di bawah. Ya, sedang duduk di bawah. Tiba-tiba datang sepupu tuannya mengabarkan dengan berkata kepada tuannya tersebut, "Wa ya fulan, qatalallahu bani Qailah. Wallahi innahum lamujtami'una al-an bi Quba ala rajulin qadima min Makkahil yawm yaz'amuna annahu nabi." Kata orang Yahudi ini kepada sepupu orang Yahudi ini kepada orang Yahudi tadi, kata dia, "Semoga Allah membinasakan orang-orang Ansar. Demi Allah, mereka sekarang orang-orang Ansar sedang berkumpul di daerah Quba. Mereka sedang menunggu seorang yang datang dari kota Makkah, yang mereka menyangka orang tersebut adalah seorang nabi." Subhanallah, tatkala Salman mendengar kabar ini yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi, kata Salman, "Akhadatni ra'dah," aku pun gemetar, ya, keluar keringat bercucuran dari keningku. Karena gemetar karena mendengar itu yang ditunggu-tunggu Salman selama ini. Hatta dhanantu anni saqitun ala sayyidi, sampai aku kira bahwa aku telah jatuh dari korma menimpa tuanku yang sedang duduk di bawah. Fa nazaltu 'anil nakhla, maka aku pun segera turun dari pohon korma. Fa ja'altu aqul li ibni ammihi, maka aku pun berkata kepada sepupu tuanku tadi, "Madza taqul?" Apa yang telah kau katakan? "Madza taqul?" Apa yang telah kau katakan? Qala fa ghadiba sayyidi falamani lakmatan syadidatan li hadha. Tatkala tuanku mendengar aku bertanya berulang-ulang, maka tuanku pun marah. Dia pun menamparku dan memukulku dengan pukulan yang sangat keras. Dan dia berkata, "Malaka wa lihada, apa urusanmu dengan urusan ini, wahai Salman? Kerjakan tugasmu." Kata Salman, "La syai', innama aradtu an astathbitahu amma qala." Tidak ada masalahnya, kata Salman. Aku hanya sekedar ingin mengecek apa tadi yang telah diucapkan. Kata Salman, "Wa kana 'indi syai'un jama'tuhu, falamma amsaytu akhadtuhu thumma dhahabtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku memiliki sedikit harta yang aku kumpulkan, kata Salman. Maka tatkala di sore hari, aku pun pergi membawa hartaku tersebut menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Quba. Aku pun menemui beliau dan aku katakan kepada beliau, "Innahu qad balaghani annaka rajulun salih." Kata Salman, "Wahai Muhammad, aku dengar bahwasanya engkau adalah seorang yang saleh. Wa maka ashabun laka ghuraba dzaw hajah."
Dan saya tahu bahwasanya engkau memiliki sahabat-sahabat, ya teman-temanmu yang orang asing, ya dari Mekah menuju Madinah dalam keadaan asing dan punya kebutuhan. Wa hadza syai'un kana 'indi li shadaqah. Fa ra'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Ya, kata Salman, saya memiliki sedikit harta untuk sedekah. Ya, maka menurut saya engkau lebih butuh daripada yang selain engkau. Ambillah sedekah ini. Maka kata Salman, faqarrabtuhu ilaihi. Aku pun mendekatkan sedikit hartaku tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu makanan maksudnya, ya, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu kulu wa amsaka yadahu falam yakul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil makanan yang diberikan Salman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membagikan makanan tersebut kepada para sahabat. Nabi berkata, "Kuluh, makanlah makanan tersebut." Sementara Nabi sendiri tidak makan. Apa kata Salman? Faqultu fi nafsi, aku pun berkata dalam diriku, hadhihi wahidah. Ya, inilah ciri pertama Nabi. Karena disebutkan di antara ciri Nabi tidak makan sedekah. Salman sudah membuktikan bahwasanya Nabi tidak makan sedekah. Apa kata Salman? Tsumma saraftu anhu fa jama'tu syai'an wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Kemudian aku pun pergi meninggalkan Nabi. Kemudian aku mulai mengumpulkan lagi sedikit harta, sedikit makanan. Setelah itu Rasulullah SAW berpindah dari Kuba menuju kota Madinah. Ya, jadi Kuba itu masih agak jauh, agak di luar pinggiran kota Madinah. Rasulullah SAW pindah ke pusat kota Madinah. Kemudian aku menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku berkata kepadanya, Inni qad ra'aitu la taqulu sadaqah. Wahai Muhammad, aku melihat engkau tidak makan sedekah. Wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Ini adalah hadiah, ya, bukan sedekah. Aku ingin muliakan engkau dengan hadiah ini. Maka Rasulullah SAW pun makan hadiah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk makan hadiah tersebut. Maka apa kata Salman? Faqultu fi nafsi hatani fintan. Ini dua ciri benar yang telah disebutkan oleh sahabatku tadi. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW tidak makan sedekah, akan tapi makan hadiah. Kemudian kata Salman, "Tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Baqi'il Gharqad." Ya. Kemudian aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Baqi'il Gharqad dan sedang mengantar jenazah salah seorang sahabat meninggal dunia. Ya. Kemudian dia duduk di antara para sahabatnya. Maka aku memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menuju ke belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melihat tanda kenabian yang ada di pundaknya. Tatkala Rasulullah SAW melihat tingkahku tersebut, ya, maka Rasulullah tahu bahwasanya Salman ingin melihat tanda kenabiannya. Maka Rasulullah SAW pun melepaskan ridaknya, melepaskan selendangnya agar tersingkap pundaknya. Maka tatkala Salman melihat tanda kenabian yang terdapat di pundak Rasulullah SAW, maka Salman pun menangis. Ya. Kemudian Salman pun menangis. Ya. Maka Rasulullah SAW tatkala melihat Salman menangis, beliau berkata tahawwal. Ya. Ke depan, akhirnya Salman dari belakang Nabi menuju ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya kata Salman, faqasastu alaihi hadithi kama haddathtuka ya Ibn Abbas. Kata Salman, maka aku pun mengabarkan kisahku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah aku kabarkan kepada engkau sekarang ini wahai Ibn Abbas. Demikianlah kisah yang disampaikan oleh Ibn Abbas disampaikan Salman Al-Farisi kepada Ibn Abbas dan juga disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Islam beliau. Ini menunjukkan bahwasanya kabar akan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diketahui oleh para pendeta. Bahkan mereka mengetahui kapan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Bahkan mereka tahu di mana tempat hijrahnya Nabi. Mereka tahu Nabi bakalan berhijrah dan mereka mengetahui bahwasanya Nabi akan berhijrah di sebuah kota yang terletak di antara dua batu hitam, dan di antara dua batu hitam tersebut terdapat banyak korma, yaitu kota Madinah. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencapai umur 40 tahun sempurna, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk berkhalwat, ya, suka untuk bersendirian, menyepi. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Kemaksiatan, kerusakan yang mereka lakukan, menyembah berhala, sujud kepada berhala, meminta kepada berhala, belum lagi kerusakan akhlak, zina dan macam-macamnya. Maka Rasulullah SAW pun senang untuk menyepi, bersendirian. Ya, maka beliau pun pergi ke Gua Hira. Ya. Setahun sekali beliau pergi ke Gua Hira dan kemudian beliau menyepi di Gua Hira selama sebulan. Disebutkan bahwasanya beliau menyepi di Gua Hira setiap bulan Ramadan.
Para ulama telah berselisih pendapat tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di Gua Hira. Apa ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala meriwayatkan hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira, yata'abbad, dia beribadah, ya. Beribadah di Gua Hira. Apa ibadahnya? Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW beribadah sesuai dengan syariat Nabi Nuh. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW beribadah sesuai dengan syariat Ibrahim. Ada yang mengatakan sesuai syariat Musa. Ada yang mengatakan sesuai syariat Isa alaihi wassalam. Akan tetapi tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan akan hal ini. Ya, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya kita tidak tahu dengan jelas apa sih ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannaf yaitu berusaha meninggalkan dosa. Ini yang jelas disebutkan dalam salah seorang perawi hadis, kalau tidak salah Zuhri menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannaf yaitu meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan yang tersebar di kalangan orang-orang Arab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepi di Gua Hira untuk meninggalkan kerusakan yang dia lihat. Kemudian di antara ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yatafakkar, ya, beliau mengamati, merenungkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga melihat tentang kerusakan yang ada di kaumnya, ya. Dan tentunya perenungan seperti ini akan menambahkan keimanan, akan menambahkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengambil bekal dari Khadijah. Setiap bekalnya habis, Rasulullah SAW turun ke rumah Khadijah, kemudian mengambil dari Khadijah beberapa bekal, yaitu makanan. Dan Rasulullah SAW membagikan makanan tersebut kepada fakir miskin. Itu di antara ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tatkala di Gua Hira, ya, beliau setelah turun dari Gua Hira membagikan makanan kepada fakir miskin. Setelah itu beliau tawaf di Ka'bah. Oleh karenanya kita tidak tahu jelas ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas di antara ibadah tersebut Rasulullah SAW berusaha meninggalkan kaumnya yang bergelimang dengan kemaksiatan, merenungkan apa yang telah mereka lakukan, merenungkan kerusakan yang telah terjadi. Kemudian di antaranya beliau merenungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ibadah yang beliau lakukan setelah turun dari Gua Hira, beliau memberi makan kepada fakir miskin sebelum beliau tawaf di Ka'bah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sebelum turun wahyu kepada beliau di Gua Hira, ya. Namun ana ingatkan bahwasanya jangan sampai di antara kita sekarang kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Artinya pergi ke Gua Hira, bertapa selama sebulan, ya. Menyepi, merenungkan apa yang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ, ya. Karena hal ini tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diangkat menjadi nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diangkat menjadi nabi, dan berapa kali beliau pergi ke Mekah melaksanakan umrah, bahkan 4 kali beliau umrah tatkala juga melaksanakan Fathu Makkah, ya, penaklukan kota Mekah. Beliau sama sekali tidak pergi ke Gua Hira untuk mengadakan tapa yang pernah beliau lakukan, ya. Padahal kita tahu Gua Hira dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Masjidil Haram. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mensucikan tempat tersebut. Demikian juga para sahabat, tidak seorang pun dari mereka yang kemudian pergi menuju Gua Hira, ya, bertapa di situ atau beribadah dengan menyepi di situ, berkhalwat di situ, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Tidak seorang pun sahabat yang melakukannya. Oleh karena itu jelas bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di Gua Hira, karena beliau belum diutus sebagai seorang nabi tatkala itu. Ya, sehingga syariat yang beliau lakukan tidak ada tatkala itu, sehingga beliau berijtihad, sehingga beliau yang penting yang ingin beliau lakukan adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sikap beliau yang meninggalkan kemaksiatan yang tersebar di kaumnya, itu merupakan satu bentuk ibadah. Tidak ikut sertanya beliau terhadap kesyirikan, kemaksiatan, kerusakan moral yang dilakukan oleh orang Arab tatkala itu di kota Mekah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, diangkat menjadi seorang nabi, maka tetap ada khalwat, masih disyariatkan khalwat, akan tetapi dalam bentuk yang lain, bukan dengan dalam bentuk bertapa di suatu tempat, menyepi di suatu tempat gelap-gelapan, enggak, akan tetapi dengan bangun di tengah malam, sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk khalwat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, di antara dakwah yang pertama kali yang beliau sampaikan, sebagaimana perkataan Abdullah bin Salam, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kalimat pertama yang aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke kota Madinah, ya ayuhan nas afsus salam, wahai manusia sekalian, afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makanan kepada fakir miskin, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam tatkala orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Oleh karena menjadi nabi adalah salat malam, ya. Apalagi Rasulullah SAW mengabarkan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala masih tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, "Man yad'uni fa astajib lahu." Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. "Wa man yas'aluni fa u'tiyahu." Barang siapakah yang meminta kepadaku maka aku akan penuhi permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang minta ampun kepadaku maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala turun di tengah malam melihat hamba-hambanya. Mana di antara hamba-hambanya yang cari muka kepada Allah, yang cari perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya kebutuhan agar Allah penuhi kebutuhan tersebut, yang punya dosa agar Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Itulah bentuk khalwat yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Oleh karenanya tidak disyariatkan bagi kita untuk kemudian pergi ke Gua Hira, kemudian bertapa di situ atau di gua-gua yang lainnya di Indonesia ini tidak disyariatkan dalam syariat kita. Sebenarnya ada hadis yang sangat panjang yang ingin Anda bacakan, akan tapi kelihatannya waktunya tidak cukup, maka kita tunda tentang bagaimana turunnya wahyu, ya, tatkala Rasulullah SAW di Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah akan kita tunda pada pekan berikut. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ikhwatal Islam dimanapun Anda berada, demikian kajian dari pembahasan Sirah Nabawiyah As-Sahihah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafirahullahu Ta'ala, sebuah gambaran perjalanan menjemput hidayah dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Ikhwatal Islam dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami akan membuka kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung pada Al-Ustaz di kesempatan siang hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk yang pertama kami angkat yang datang dari pendengar kita dari Ummu Sofi di Cikampek. Ustaz, barakallahu fikum, ibadah khusus seperti apakah yang dikerjakan pada zaman sebelum Rasulullah SAW diutus? Demikian, jazakumullahu khairan. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu iyyakum. Kita tahu bahwasanya para nabi mereka bersepakat dalam tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu anbiya abna'u allat." Abuna wahid wa ummahatuna syatta. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para nabi mereka adalah satu dalam tauhid, itu sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ummahatuna syatta, akan tapi syariat kami berbeda-beda, ya. Setiap nabi memiliki syariat tersendiri. Namun di sana ada syariat yang merupakan kesepakatan oleh para nabi secara global, secara mujmal, dan ini bisa ditangkap oleh setiap kita syariat tersebut. Misalnya berbuat baik kepada orang lain, berbakti kepada orang tua, memberi makan kepada fakir miskin, ya, berbuat segala bentuk kebaikan. Ini tentunya syariat setiap nabi seperti itu, ya. Demikian juga tidak melakukan kezaliman, tidak berzina, kemudian tidak merampas harta orang lain, tidak makan harta orang lain. Inilah syariat yang disepakati seluruh para nabi. Dan ini diketahui oleh masyarakat. Masyarakat paham bahwasanya perbuatan zina adalah haram, kemudian mengambil harta orang lain adalah haram, dan mereka paham juga bahwa yang beri makan kepada fakir miskin adalah perbuatan baik, berbakti kepada orang tua adalah perbuatan baik. Ini adalah bentuk syariat yang disepakati oleh seluruh para nabi secara global, secara mujmal. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang ahli fatrah tatkala itu. Adapun cara ibadah khusus, bagaimana cara sholat, mereka tidak ngerti karena tidak pernah diajarkan, karena mereka belum mendapatkan Islam. Sehingga di antara ibadah yang mereka lakukan oleh ahlul fatrah tadi, seperti memberi makan kepada fakir miskin, memberi salam di antara mereka, hal-hal yang secara naluri bisa ditangkap oleh orang-orang bahwasanya itu merupakan kebaikan. Adapun ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana tadi kita telah jelaskan di Gua Hira, ibadah khusus bagaimana bentuknya tidak ada yang tahu. Apakah Nabi SAW sujud, apakah Nabi SAW, tidak ada dalil tegas yang menunjukkan akan hal itu. Akan tetapi para ulama menyebutkan yang jelas Nabi SAW
menyepi, meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang di kaumnya. Yang ini merupakan bentuk ibadah. Meninggalkan kemaksiatan merupakan salah satu bentuk ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan kerusakan yang sedang terjadi kesyirikan yang tersebar di alam semesta. Dan di antara ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan kepada fakir miskin. Nah, Allah taala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Berikut kami angkat pertanyaan dari Pak Slamet di Jakarta Utara atau Priuk. Kami persilakan. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Pak Ustaz, aku mau nanya masalah di luar dari tema nggak apa Pak? Saya masalah ini agak kesulitan tentang Allah itu kadang-kadang beriman aku sama kami itu perbedaannya. Oh, iya. Perbedaan aku sama kami itu apa itu ya? Domirnya di sini Pak ya. Di sini di Al-Quran disebutkan di surat Yasin, wa anibudun ya ada suratul mustaqim dan hendaklah kamu menyembahku. Iya. Terus selanjutnya di sini wa in kullu lamma jam'ul laidana muturun, dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami gitu kalau nggak salah gitu ya Pak. Iya. Jadi saya ini sudah lama sekali nggak bisa masuk. Terima kasih Pak, nanti kita sampaikan ke Ustaz. Terima kasih Pak Slamet, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Bahkan kata Allah bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Oleh karenanya Al-Quran adalah bentuk mukjizat ya, yang Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Arab yang tatkala itu jago bersyair ya. Mereka sangat terkenal dengan syair. Ya, maka Allah tantang mereka untuk membuat seperti Al-Quran. Yang mereka adalah pandai bahasa Arab namun mereka tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Oleh karenanya banyak dalam Al-Quran Allah buka surat-surat dengan mengatakan alif lam mim shad yasin qaf. Allah menyebutkan huruf-huruf di awal Al-Quran sebagai peringatan bahwasanya Al-Quran yang kalian dengarkan ini adalah dari bahasa Arab, bukan dari bahasa yang lain. Yang kalian paham tentang bahasa tersebut, yang kalian pandai tentang bahasa tersebut. Alif lam mim, itu ada alif, ada lam, ada mim, ada shad, ada qaf, ada ya, ada sin. Itulah di antara hikmah kenapa Allah buka sebagian surat dengan huruf-huruf tersebut, untuk mengingatkan kepada orang-orang Arab bahwasanya Al-Quran itu turun dengan lisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Ya. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara bahasa Arab dan di antara bahasa Arab itu terkadang orang yang berbicara menggunakan dhamir, menggunakan kata ganti jamak. Seperti kita juga bahasa Indonesia menggunakan demikian. Kami, kita kadang berkata dengan orang, kita mengatakan kami alhamdulillah tiba di Jakarta pada jam sekian misalnya. Maksud padahal ucapan itu maksudnya saya sendiri atau kita, padahal maksudnya tunggal namun dengan menggunakan kalimat jamak. Ini adalah salah satu metode yang digunakan juga dalam bahasa Arab sebagaimana digunakan dalam bahasa Indonesia. Namun kita kembali kepada ayat-ayat yang tegas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad. Ya, Allah adalah Maha Esa. Allah Maha Esa. Sekarang datang sebagian orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah mengatakan Allah itu jamak. Ya, tidak tunggal, tetapi Allah itu jamak. Makanya dalam Al-Qur'an banyak nahnu kami ya. Kita bilang bahwasanya wahai orang-orang Nasrani, kalian tidak paham bahasa Arab. Orang-orang Arab Quraisy dahulu yang mahir bahasa Arab, yang pandai bahasa Arab tidak pernah mengkritik Nabi dari sisi ini. Tidak pernah mengatakan wahai Muhammad, kita pun sebagaimana kita berbuat syirik, kau juga berbuat syirik. Buktinya Allah mengatakan kami dalam Al-Qur'an. Tidak seorang pun orang Arab yang mengatakan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu di antara metode bahasa Arab, uslub bahasa Arab menggunakan kalimat kata saya dengan menggunakan kami, ana dengan menggunakan nahnu, dan ini ma'ruf dalam bahasa Arab, bahkan juga dalam bahasa kita bahasa Indonesia. Di antara juga kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat nahnu kami selain untuk pengagungan dirinya, pengagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga di antara sebabnya terkadang beberapa perkara yang mengerjakan malaikat seperti Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Al-Qur'an. Yang menurunkan adalah para malaikat. Ya. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadinya. Maksudnya para malaikat yang mencatat. Ya. Raqibun atid.
idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, yaitu tentang dua malaikat yang sedang duduk lebih dekat daripada urat nadi. Namun Allah menggunakan kalimat nahnu, kami, karena malaikat adalah anak buah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala malaikat Jibril alaihissalam membacakan Al-Qur'an kepada Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Jika kami baca Al-Qur'an maka ikutilah, bukan Allah yang baca, tetapi Jibril alaihissalam. Kata Allah, "Wa idza qara'nahu," jika kami baca Al-Qur'an maka ikutilah wahai Muhammad. Padahal yang baca siapa? Malaikat Jibril. Namun Allah menggunakan kalimat nahnu karena menunjukkan bahwasanya para malaikat merupakan anak buah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya seorang amir atau seorang gubernur, dia bangun sebuah istana yang sangat besar. Dia mengatakan kami yang bangun istana tersebut. Tentunya bukan dia yang angkat, bukan gubernur yang angkat pasir, yang angkat bata, bukan, tapi anak buahnya. Ya, semua atas perintah dia. Maka dia menggunakan kalimat kami. Ini diantara perkataan para ulama kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat nahnu, kami, dalam beberapa ayat. Yang jelas kita kembali kepada ayat yang jelas. Allah Maha Esa. Allah mengatakan fa'budun, sembahlah aku. Allah menggunakan kalimat tunggal. Namun tatkala menggunakan kalimat jamak bisa jadi karena untuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu uslub, metode dalam bahasa Arab, atau menunjukkan bahwasanya yang mengerjakan adalah para malaikat. Namun Allah menggunakan kalimat nahnu. Sebagaimana anak katakan tadi bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, mereka yang lebih mahir tentang bahasa Arab, mereka tidak pernah mengkritik Nabi SAW dari hal ini karena mereka paham tentang bahasa Arab. Yang mengkritik Islam, kaum muslimin yang seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah menggunakan kalimat kami, itu karena mereka tidak paham bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nam, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan berikutnya masih dari penelpon ada Pak Yono di Jakarta Utara kembali yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Silakan Pak, atau pertanyaannya Pak. Ya, saya mau nanya ini Pak, orang kalau setelah sholat itu, setelah zikir itu kan nggak ada berdoa lagi ya. Jadi kapan kita menggunakan doa-doa yang telah dimiliki, yang dikumpulkan, misalnya doa Robbana hablana, Robbana atina, itu kapan ya menggunakannya? Kapan doa tersebut diucapkan, ya, dipanjatkan Pak ya? Iya, setelah zikir kan tidak ada berdoa lagi. Jadi kapan menggunakan doa-doa seperti itu? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fil akhwati fiddin azanillahu iyyakum. Ketahui bahwasanya doa adalah ibadah yang sangat agung ya. Dan kalau kita melihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika selesai salat maka beliau tidak berdoa setelah itu. Beliau hanya beristighfar, kemudian membaca zikir-zikir tatkala selesai salat. Bahkan disebutkan beliau beberapa kali setelah salat kemudian berkhutbah, kemudian menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Sehingga tidak ada doa khusus setelah salat fardu 5 waktu. Dan kita disunahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa bisa kita baca tatkala dalam salat ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb." Adapun tatkala engkau sedang ruku', maka agungkanlah Rabb engkau. Wa ammas sujud fa'akthiru fihi du'a. Dan tatkala engkau sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Dalam riwayat fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah tatkala berdoa. Faqaminun yastajaba lakum. Maka tatkala sujud kita berdoa, maka kata Rasulullah semakin mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah tatkala dia sedang sujud. Disitulah kita berdoa kepada Allah. Sujud kapan saja dalam salat, ya, salat sunnah maupun salat 5 waktu. Kemudian juga berdoa tatkala setelah tahiyat. Jadi setelah baca doa tahiyat, menunggu imam salam atau kita sebelum salam, kita bisa berdoa. Dan kata Rasulullah SAW, silakan berdoa yang engkau sukai tatkala sedang tahiyat. Baca doa-doa yang kita kehendaki. Jadi yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah kesinambungan atau kontinu seorang yang senantiasa berdoa setelah sholat fardu. Ya. Ini yang dipermasalahkan karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun jika seorang terkadang kapan saja, mau setelah sholat, sebelum sholat, antara adzan dan iqamat, kapan saja berjalan di atas bis, di mana saja silakan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah pengkhususan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi. Mengkhususkan setelah berdoa setelah sholat, ini yang jadi masalah. Bahkan sebagian orang kalau tidak sholat setelah sholat 5 waktu, maka seakan-akan dikucilkan, seakan-akan membawa agama baru. Padahal sebaliknya Nabi SAW setelah sholat 5 waktu tidak berdoa dengan doa yang khusus. Ya, justru yang berdoa senantiasa setelah sholat 5 waktu itu yang membawa model baru. Jadi kesimpulannya bahwasanya doa kapan saja yang disunahkan seperti tatkala sujud, kemudian tatkala setelah tahiyat sebelum salam,
Dan kapan saja silakan berdoa, namun tidak mengkhususkan waktu tertentu. Jika terkadang kita punya kebutuhan ingin berdoa setelah sholat 5 waktu, terkadang tidak jadi masalah, namun jangan dijadikan kebiasaan. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakumullahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Abdul Aziz di Karawang yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah kaidah atau bagaimanakah membedakan antara perlakuan khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hal-hal yang bersifat khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hal-hal yang merupakan petunjuk bagi umatnya, sebagaimana yang antum sampaikan tadi mengenai nyepi di Gua Hiro yang hanya khusus untuk Nabi. Bagaimanakah atau apakah kaidah-kaidah yang bisa kita dapatkan untuk membedakan antara hal ini? Jazakallahu khairan. Jadi ikhwan fillah azanillahu iyyakum, asalnya seluruh yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi Nabi, saya ulangi, seluruh yang dilakukan oleh Nabi setelah diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Rasul adalah syariat bagi umatnya. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Muhammad itu ada uswah hasanah, ya, ada suri toladan, ya, yang baik. Yang tatkala mengatakan bagi kalian ada uswah hasanah, bagi kalian ada suri toladan, artinya untuk diikuti. Bahkan Allah mengatakan liman kana yarjullah, bagi siapa yang berkeinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir, dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ciri-ciri orang yang ingin bertemu dengan Allah dan bertemu dengan hari akhir. Ini adalah hukum asal. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebut Nabi seperti dalam firman Allah, ya ayyuhan nabi, ya, idza talaqtumun nisa, kata Allah Subhanahu, wahai Nabi, jika kalian, Allah tidak mengatakan jika kamu, tapi Allah mengatakan jika kalian menceraikan istri-istri kalian. Jadi seakan-akan meskipun yang diajak bicara Nabi, tapi mencakup seluruh kaum muslimin. Karena Allah mengatakan ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa, Allah tidak mengatakan idza talaqtan nisa. Kata Allah, wahai Nabi, jika kalian, Allah tidak mengatakan jika engkau menceraikan istrimu wahai Muhammad, tapi Allah mengatakan wahai Muhammad, wahai Nabi, jika kalian, ya, menceraikan istri-istri kalian. Jadi meskipun khitab kepada Nabi, maksudnya mencakup seluruh kaum muslimin. Ini hukum asal. Hukum asal bahwasanya sekarang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat bagi kita. Sampai ada pengkhususan menunjukkan bahwasanya itu merupakan syariat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku bagi yang lain. Seperti misalnya Rasulullah SAW boleh menikah tanpa mahar. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu istankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang wanita mukminah yang ingin menghadiahkan dirinya kepada engkau wahai Muhammad dan engkau ingin menikahinya, maka tidak mengapa, tidak perlu mahar nikah kepada seorang wanita. Kata Allah, khalisatan laka min dunil mu'minin, hanya khusus bagi engkau wahai Muhammad. Contohnya seperti Rasulullah SAW nikah 9, ya. Asalnya seluruh perbuatan Nabi kita ikuti, namun ternyata disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh sahabat yang istrinya lebih dari 4 disuruh cerai, hanya disuruh sisakan 4 orang saja. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi Nabi yang nikah lebih dari 4 sampai 9 orang itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nabi-nabi dahulu. Ada yang seperti Nabi Sulaiman yang bersumpah ingin berhubungan dengan istrinya 100 orang atau 99 orang, ya. Nabi-nabi dahulu juga ada istrinya banyak, dan itu merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dari mana tatkala ada dalil yang mengkhususkan. Jika tidak ada dalil yang mengkhususkan, menunjukkan itu asalnya juga syariat bagi Nabi dan syariat juga bagi kita. Ini berlaku pada perkara yang disyariatkan kepada Nabi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Adapun Nabi sebelum itu tatkala bertahanus atau syariat Islam, akan tapi itu ijtihad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak dijelaskan bagaimana ibadah Nabi tatkala itu. Bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan ibadah yang mujmal, ibadah yang global sebagaimana saya jelaskan tadi, ibadah yang disepakati oleh para rasul seluruhnya, seperti memberi makan fakir miskin, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terus menjauhkan diri dari dosa-dosa dan kesyirikan. Ini adalah ibadah yang disepakati oleh para rasul. Adapun sengaja pergi ke Gua Hira, ya, maka itu ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, ya, maka tidak dilakukan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan Nabi tatkala bertapa atau menyepi di Gua Hira keluar dari pertanyaan yang ditanyakan oleh
bapak. Ini bukan masalah kekhususan atau tidak kekhususan, karena kita bicara tentang kekhususan tatkala Nabi setelah diangkat menjadi Nabi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat dari pesan singkat kembali dari saudari Sari yang bertanya mengenai buku Sirah Nabawiyah yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum. Apakah bisa menjadi sumber kita di dalam mempelajari Sirah Nabawiyah Shahihah? Silakan Ustaz. Jadi kitab Ar-Rahiqul Makhtum sebuah kitab yang dianjurkan oleh para ulama. Kenapa? Karena kemudahan bahasa yang disampaikan oleh penulisnya, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang salah seorang ulama dari India yang bermanhaj salaf ya. Jadi buku tersebut tentunya punya kelebihan dan punya kekurangan, namun diperuntukkan bagi sangat mudah bagi orang-orang awam dengan bahasa yang sangat mudah. Jadi sangat dianjurkan untuk membaca buku tersebut ya. Bahkan direkomendasikan oleh banyak ulama tentang buku Rahiqul Makhtum ini. Saya juga sempat bertemu dengan beberapa murid dari Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang menunjukkan bagaimana ilmu beliau yang sangat tinggi. Jadi tidak mengapa membaca buku tersebut. Nah, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Berikut kami angkat dari penelpon kembali. Ada Pak Sudarmanto di Cikupa, Tangerang. Kami persilahkan Pak. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ana mau bertanya, pada saat sebelum diangkat ataupun sesudah diangkat jadi Rasul, Nabi Muhammad apakah mempunyai aktivitas mencari nafkah seperti halnya kita, dan apakah pada saat itu sesudah Nabi Muhammad ataupun sekarang ini ada beberapa penceramah yang menjadikan aktivitas ceramahnya itu sebagai untuk sarana mencari nafkah, apakah dibenarkan? Nah, demikian pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sebagaimana Anda pernah sebutkan, waktunya beliau kuntu ar'a, saya dahulu menggembalakan kambing li qararid li ahli Makkah, untuk mendapatkan beberapa sen, beberapa uang dirham dari penduduk Makkah. Rasulullah SAW pernah menggembalakan kambing, dan Rasulullah SAW juga berdagang, mendagangkan barang-barang yang dijual oleh Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi SAW juga di antara amalnya Rasulullah SAW menerima titipan barang dari orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy. Yang jelas Rasulullah SAW beramal. Kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk beramal dengan tangan sendiri. Bahkan disebutkan bahwasanya seorang nabi ya, kana ya'kulu min amali yadihi. Kalau nggak salah Nabi Daud alaihissalam ya, bahwasanya beliau makan dari hasil tangannya sendiri ya. Dan itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya adalah suatu keindahan jika seorang dai selain dia berdakwah, kemudian dia bekerja sendiri, memakan dari hasil tangannya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Akan tapi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, apakah dai boleh mengambil hasil dari ceramahnya misalnya ya? Ini ada khilaf di antara para ulama, tetapi saya cenderung pada pendapat akan bolehnya hal itu. Sekarang gini, ada dua kondisi. Kondisi pertama seperti di Arab Saudi. Di Arab Saudi di sana namanya harta yang diberikan dari negara kepada para dai. Ya, sebagian dai digaji oleh negara. Ini disepakati oleh para ulama kalau kondisinya seperti ini hukumnya boleh. Disebut dengan ju'lah. Diberikan kepada para ulama, diberikan kepada para dai, para imam masjid misalnya, ini diperbolehkan. Yang jadi masalah jika seorang kemudian masang tarif, ini yang jadi masalahnya. Masang tarif tatkala berceramah, masang tarif tatkala yang berkaitan dengan agama, ini jadi masalah di kalangan para ulama. Oleh karenanya nasihat kepada diri saya pribadi juga bagi para dai, para penceramah, agar jangan masang tarif ya. Karena ini sangat berpengaruh tentang keikhlasan kita ya. Kita pasang tarif seakan-akan kita seorang artis, kemudian masang tarif tatkala berdakwah berapa juta atau berapa ratus ribu ya, ini tentunya tercela dalam Islam. Akan tapi masalah makan hasil dari dakwah tersebut, seperti saya katakan, khilaf di antara para ulama, dan saya cenderung pada pendapat akan bolehnya akan hal tersebut selama tidak pasang tarif. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz ya, untuk kesempatan siang hari ini ada Ummu Hanafi di Pabuaran Tangerang yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Mau nanya gini Pak Ustaz,
saya pernah itu kan baru ngedenger roja, nggak boleh musik haram. Terus saya bilang sama kakak saya, tapi saya dibilang sesat. Gimana tuh Pak Ustaz? Iya, itu saja Ibu. Iya. Nah, terima kasih. Ya Ustaz, ada mungkin tanggapan dari antum mengenai pernyataan ini tadi? Kita dalam beragama tentunya kita beragama di atas dalil, bukan beragama di atas pandangan masyarakat. Dalilnya dia adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ternyata masalah musik, Al-Quran mengharamkan, demikian juga Sunnah mengharamkan. Dalam Sunnah Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari, kata Rasulullah SAW, la yakunanna aqwamu min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif, kata Nabi SAW, bahwasanya akan ada dari antara umatku orang-orang yang mereka menghalalkan al-hira wal-harira, yaitu menghalalkan zina. Al-hira itu zina, al-harira menghalalkan kain sutra bagi lelaki, wal khamra wal ma'azib, dan mengharamkan khamar, bir, dan menghalalkan alat-alat musik. Kata Nabi, akan ada umatku yang demikian. Tadinya perkara-perkara tersebut haram seperti zina, kemudian Rasulullah gandengkan zina dengan kain sutra bagi lelaki, kemudian Rasulullah gandengkan dengan khamar, bir, dan Rasulullah gandengkan dengan musik. Rasulullah mengatakan akan ada umatnya yang menghalalkan hal-hal tersebut. Ya. Oleh karenanya kita kembali kepada hadis Nabi SAW. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan disahihkan jumhur muhadditsin, para ahli hadis yang mensahihkan hadis ini, kecuali segelintir dari mereka yang salah dalam hal ini. Kemudian juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhahu huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia, ya. Untuk atau menjual perkataan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahi dia adalah nyanyian, ya. Dan kalau kita buka buku tafsir apa saja kita akan dapati perkataan Ibnu Mas'ud ini. Tafsir dari surat Luqman ayat 6, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan hal tersebut adalah nyanyian dan musik-musik. Oleh karenanya dalam beragama kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan ini merupakan pendapat mazhab al-arba'ah, bahwasanya 4 imam mazhab seluruhnya mengharamkan musik. Kita mazhab Syafi'i juga tahu bahwasanya mazhab Syafi'i mengharamkan musik. Maka tidak kita mengukur kebenaran atau kesesatan dengan pandangan masyarakat. Sebagian orang mengatakan kalau tidak ada musik bagaimana kita bisa hidup. Ya, ini adalah karena nanti kita akan dapati orang lebih daripada itu. Ada yang mengatakan kalau di negara-negara Eropa misalnya, bagaimana bisa hidup tanpa bir? Ya. Ada yang bagaimana bisa hidup tanpa rokok? Bagaimana bisa hidup tanpa melihat aurat wanita? Ya, itu tidak menjadikan hal tersebut menjadi halal. Buktinya ada orang yang bisa hidup tanpa harus mendengar musik, bisa. Ya. Ada orang yang bisa hidup tanpa harus minum khamar, tanpa harus minum bir. Ada orang yang bisa hidup tanpa harus merokok. Ya. Oleh karenanya yang menjadi patokan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum kalau kita melihat bukti dari rusaknya musik-musik tersebut. Ya. Betapa banyak orang-orang yang rusak gara-gara musik, ya. Betapa banyak orang yang mengikuti pemusik-musik orang-orang kafir yang jelas-jelas masuk dalam api neraka, diikuti gayanya, dihafalkan lantunannya, dihafalkan syair-syairnya, dihafalkan. Sementara Al-Quran dan hadis sama sekali tidak hafal. Al-Quran saja tidak hafal, hadis pun tidak hafal. Hadis pun ada yang dihafalkan, mungkin 5 hadis itu pun dhaif dan maudhu', hadis palsu. Oleh karenanya, ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum, yang jadi patokan akan sesuatu sesat atau tidaknya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian jika berselisih pada satu perkara apa saja, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, ya, dan Rasulnya. Jadi demikian saja ikhwani fil akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, kajian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan tentang bagaimana datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW tatkala beliau sedang berada di Gua Hira. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.